Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tutorial part ini dimulai, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Pastikan sudah menonton video part-part sebelumnya, link ada di deskripsi. Di video part 8 ini, kita akan belajar tentang modifier. Modifier adalah teknik yang lebih kompleks dibandingkan teknik yang sudah dibahas di video part-part sebelumnya. Jadi mohon bersabar karena mungkin di part ini kata-kata penjelasannya akan sedikit lebih panjang. Modifier adalah tools otomatis yang sebenarnya mengaplikasikan algoritma yang cukup kompleks untuk mengubah karakter dan tampilan objek. Dengan modifier, kita sangat dimudahkan dalam melakukan modeling. Cara menggunakannya, pilih objek yang ada di editor, di sini misalnya cube, tool modifiernya ada di editor properties, klik di button yang ini, lalu di bagian add modifier ini diklik untuk menampilkan list menu lengkapnya. Untuk membantu penggunaan, menu-menu modifier dibagi jadi 4 kategori: modify, generate, deform, basics. Kalau dilihat, ada banyak sekali list menunya. Tingkat kesulitan penggunaan masing-masing menu ini berbeda-beda. Ada yang mudah dan ada yang kompleks. Oleh karena itu, di video part 8, tidak semua menu modifier akan dibahas. Ada menu modifier yang akan dibahas di video part berikutnya ketika bahasannya sesuai, sehingga mudah dipahami dan tidak membingungkan. Modifier yang ada di grup generate merupakan tools untuk memodifikasi tampilan objek secara umum. Beberapa modifier menduplikat proses yang ada di tool panel. Tools panel di bagian sini, tapi tetap ada sedikit perbedaan penggunaannya. Misalnya modifier bevel ini mirip dengan bevel tool di edit mode ini. Sebagai catatan, modifier hanya bisa digunakan untuk objek yang dipilih atau selected di object mode. Modifier array digunakan untuk membuat kopian objek, lalu menempatkan objek hasil kopian tersebut dalam sebuah array atau susunan dengan jarak offset tertentu dari objek yang asli. Untuk demonstrasinya, tambahkan objek monkey ke scene, tekan 1 di numpad untuk mengubah sudut pandang menjadi front orthographic seperti ini. Select objeknya, lalu tambahkan modifier array. Caranya klik modifier properties, klik add modifier, di grup generate, pilih array. Hasil awalnya seperti ini, ada 2 monkey di array. Sekarang kita coba lakukan pengaturan, ubah count-nya jadi 3, lalu parameter relative offset untuk mengatur jarak antar objek dalam array. Misalnya ubah nilai X dari 1 jadi 1,3. Lalu Z diubah dari 0, misalnya jadi 0,5. Nilai offset dihitung berdasarkan ukuran objeknya. Artinya nilai 1 offset sama dengan ukuran objek. Di sumbu X, sini sampai sini sama dengan 1. Dan sini sampai sini sama dengan 1,3. Di sumbu Z, sini sampai sini sama dengan 1, dan sini sampai sini sama dengan 0,5, dan seterusnya. Selain parameter relative offset, juga ada constant offset. Bedanya seperti ini. Nonaktifkan relative offset dulu, uncheck.
cek constant offset. Lalu misalnya distance X diisi 1, maka hasilnya jarak pusat objek satu dengan yang lainnya sama dengan 1 meter. Jarak sini ke sini sama dengan 1 meter. Sini ke sini juga 1 meter. Coba direnggangkan, ganti jadi 3 meter. Lalu sumbu Y sama dengan 1 meter. Maka hasilnya jarak sini ke sini sama dengan 1 meter. Lalu bagaimana jika kita ingin membuat agar array atau susunan objek kopian melingkar, atau objek kopian diputar, rotate, atau objek kopian membesar, mengecil, dan sebagainya. Untuk keperluan itu, kita bisa menggunakan teknik yang disebut control object. Caranya, tambahkan dulu sebuah objek ke scene, uncheck dulu constant offset ini, misalnya objek UV sphere, lalu posisikan di dekat objek monkey yang asli. Select monkey, lalu cek pengaturan objek offset ini. Di bagian objek, klik, dan pilih objek sphere yang baru saja ditambahkan ke scene. Maka hasilnya, objek UV sphere sekarang merupakan objek untuk mengontrol pengaturan modifier untuk objek monkey. Nilai count-nya naikkan, misalnya jadi 10. Sekarang objek yang dipilih atau selected adalah monkey. Coba pilih objek UV sphere-nya. Jika UV sphere ini digeser, rotate atau scale, maka modifier array monkey juga ikut berubah. Misalnya grab Y, Z, atau X. Kalau sudah oke, klik kiri mouse. Bentuk array-nya jadi seperti ini. Sekarang coba di rotate. Di Z. Bentuk array-nya jadi melingkar. Bisa juga di scale. Geser lagi di Z. Bentuk array-nya jadi melingkar naik, dan objek kopiannya yang semakin jauh semakin membesar ukurannya. Geser lagi di X. Offsetnya dikecilkan. Biar bagus dan rapi, caranya sembunyikan objek UV sphere-nya di editor outliner ini. Untuk objek UV sphere, klik icon seperti gambar mata ini. Ya. Kalau dirasa settingan modifiernya sudah oke, langkah terakhir adalah mengaplikasikannya secara permanen ke objek monkey. Klik di tombol ini, lalu klik apply. Maka settingan modifier sudah tidak bisa diubah-ubah lagi. Dan jika UV sphere ini digeser-geser, tidak berefek ke array monkey lagi. Tutorial lanjut di video part berikutnya, link ada di deskripsi. Jika masih ada pertanyaan, silakan menuliskannya di komentar. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.